Di tengah langit yang kini dikuasai oleh jet siluman generasi kelima dan drone otonom bersenjata, ada satu bayangan besar yang kembali melintas dengan suara gemuruh tak tertandingi. Tupolev-2 95 MSM, pembom strategis legendaris yang dikenal dunia dengan julukan Bear. Bayangkan, pesawat yang pertama kali terbang pada tahun 1952 kini kembali hadir di abad ke-21 dengan kemampuan baru yang mengejutkan dunia. Dikenal sebagai satu-satunya pembom turboprop supersonik di dunia, pesawat ini menjadi lambang ketahanan teknologi Soviet dan simbol supremasi strategis Rusia. Saat sebagian negara mempensiunkan pesawat mereka, Rusia justru melakukan kebalikan. Mereka membangkitkan kembali beruang tua ini, memperkuatnya, dan menjadikannya senjata strategis berlapis sistem digital modern, radar terbaru, dan rudal jelajah nuklir generasi baru. Tapi, di balik kebangkitan ini, muncul satu pertanyaan yang mencekam. Apakah dunia benar-benar siap menghadapi monster tua yang kini bangkit dengan wajah baru dan kekuatan lebih mematikan dari sebelumnya? Kekuatan utama Tu 95 MSM terletak pada jantung mekanisnya, 4 mesin turboprop NK 12 MPM yang legendaris, versi terbaru dari mesin paling kuat yang pernah dibuat dalam sejarah penerbangan. Setiap baling-baling berputar dengan kecepatan luar biasa, menghasilkan suara menggelegar yang bisa terdengar dari puluhan kilometer. Suara khas yang membuat NATO menamai pesawat ini Bear. Namun kini, dengan varian NK 12 MPM yang diperbarui, daya dorong meningkat, getaran berkurang, dan efisiensi bahan bakar membaik hingga 10%. Mesin ini memungkinkan Tu 95 MSM terbang sejauh lebih dari 15.000 km, bahkan tanpa pengisian bahan bakar di udara. Artinya, pesawat ini bisa meluncur dari jantung Rusia, mengitari kutub utara, dan menyerang target di benua lain tanpa harus terlihat radar musuh. Sebuah kemampuan yang mengubah perhitungan strategis global, karena di balik suara baling-baling yang tampak kuno itu, tersembunyi ancaman nuklir modern yang siap dilepaskan kapan saja. Dalam versi terdahulunya, Tu-95 hanya membawa rudal jelajah Kh-55 yang mampu menembus target sejauh 2.500 km. Namun, modernisasi Tu-95 MSM membawa perubahan besar. Kini, pesawat ini dapat meluncurkan rudal jelajah strategis Kh-101 dan Kh-102, senjata yang dirancang untuk melesat rendah di antara kontur bumi agar tak terdeteksi radar. Rudal ini memiliki jangkauan hingga 5.500 km, mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir, dan dikendalikan dengan sistem navigasi satelit GLONASS presisi tinggi. Bayangkan satu skenario, sebuah Tu-95 MSM lepas landas dari Engels Air Base di Rusia Barat, meluncur melintasi Laut Barents, dan dari jarak ribuan kilometer meluncurkan rudal yang dapat menghantam markas NATO tanpa pernah mendekat ke garis musuh. Ini bukan lagi mimpi masa lalu. Ini adalah strategi serangan global nyata dengan pembom berumur 7 dekade yang kini bersenjata teknologi abad ke-21. Tu-95 MSM bukan sekadar hasil peremajaan kosmetik. Di dalamnya, sistem avionik dan radar telah dirombak total menjadi digital penuh. Kokpit analog era Soviet kini digantikan dengan layar multifungsi digital, sistem autopilot baru, dan komputer penerbangan yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai sensor udara. Radar Obzor MS modern memungkinkan deteksi sasaran dari jarak ratusan kilometer. Sementara, sistem peperangan elektronik Meteor NM2 menjadikan pesawat ini jauh lebih sulit dilacak oleh radar lawan. Selain itu, penambahan perangkat komunikasi terenkripsi memungkinkan koordinasi langsung dengan satelit dan pesawat tanker Il-78 untuk operasi jarak jauh.
Dengan semua itu, beruang ini kini bukan sekadar pesawat pembom, melainkan pos komando terbang yang mampu memimpin serangan nuklir global. Namun, bayangkan satu hal yang mengerikan. Ketika radar lawan mulai mendeteksi sesuatu di cakrawala, bukan suara jet siluman yang hening, tapi gemuruh baling-baling raksasa yang membawa kehancuran dari kejauhan. Bagi Rusia, Tu-95 bukan hanya pesawat tempur, tetapi ikon sejarah dan simbol kekuatan nasional. Ia melambangkan kontinuitas antara kejayaan Soviet dan kebangkitan Federasi Rusia modern. Ketika pesawat ini tampil dalam parade Victory Day di Moskow atau melakukan patroli di dekat wilayah NATO, itu bukan sekadar unjuk kekuatan militer, melainkan pesan politik yang tajam bahwa Rusia tidak pernah kehilangan kemampuan strategisnya, tidak peduli seberapa tua pesawatnya. Rencana jangka panjang Rusia menegaskan bahwa Tu-95 MSM akan tetap aktif hingga tahun 2040-an, mendukung armada pembom supersonik Tu-160M2 yang juga sedang dimodernisasi. Kombinasi keduanya menciptakan lapisan kekuatan udara strategis ganda, kecepatan supersonik di satu sisi, dan daya tahan jarak jauh di sisi lain. Dalam skenario peperangan modern, Tu-95 MSM dapat berfungsi sebagai arsenal terbang, meluncurkan rudal dari jarak aman, sementara Tu-160 dan Su-57 melakukan penetrasi langsung. Dengan biaya operasional yang jauh lebih rendah dibandingkan pesawat jet berat, Tu-95 menjadi pilihan efisien untuk misi jarak jauh yang membutuhkan waktu terbang hingga 30 jam tanpa mendarat. Namun, ada ironi di balik strategi ini. Dunia kini kembali menyaksikan bahwa pesawat dari era 1950-an bisa tetap menjadi tulang punggung kekuatan nuklir terbesar abad ke-21. Sebuah bukti bahwa evolusi teknologi bukan selalu tentang yang baru, tetapi tentang kemampuan untuk beradaptasi dan tetap relevan di tengah perubahan zaman. Kini dunia menatap langit dengan waspada. Di balik suara baling-baling yang khas dan tubuh logam perak yang membelah awan, Tupolev Tu-95 MSM membawa pesan yang lebih dalam dari sekadar kekuatan militer. Pesan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan untuk menjangkau siapapun, dimanapun, kapanpun. Namun, pertanyaan yang menggantung kini semakin menakutkan. Apakah dunia modern dengan sistem pertahanan canggih, satelit, dan radar berlapis benar-benar mampu menghentikan pesawat dari abad lalu yang kini telah berevolusi menjadi pembawa senjata nuklir berkecepatan tinggi? Jika suatu hari langit malam di kutub kembali bergemuruh oleh suara baling-baling ber, mungkinkah itu pertanda bahwa dunia sedang memasuki bab baru dari perang nuklir yang selama ini hanya kita baca di buku sejarah? Ataukah ini hanyalah peringatan senyap dari Moskow bahwa di balik modernisasi dunia barat, beruang tua, Rusia masih mengaum, menatap, dan menunggu saat untuk kembali mencakar langit dunia?